Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang matriks EV/EV sama 5 force dari Porter. Jadi sebenarnya ini kan kita belajar tentang strategi, tapi dalam manajemen pemasaran juga banyak sekali materi-materi yang harus kita kuasai, khususnya dalam strategi pemasaran. Dari awal kita sudah belajar dasarnya, apa itu bauran pemasaran, kemudian tipe-tipe pelanggan, sampai strategi yang paling dasar. Di sini ada strategi level korporasi. Jadi ini merupakan instrumen analisis untuk mengimplementasikan strategi di level korporasi. Tidak hanya diterapkan di level korporasi, kita bisa menerapkan atau membreakdown ke strategi level smash. Tentunya tidak dengan analisis yang terlalu sulit. Nah, secara kewajiban moral, saya berkewajiban untuk menjelaskan secara teoritis bagaimana perhitungan kita pada saat kita memprediksi pesaing. Sebenarnya pesaing dan kekuatannya itu dapat dihitung, dapat dianalisa. Hanya saja ketika kita implementasikan pada small medium enterprise atau MKM, tidak perlu sejelimet itu. Nanti kita tidak akan memulai untuk memasarkan produk. Kita terlalu banyak berpikir. Nah, yang jelas yang ibu paling suka itu adalah strategi pemasarannya Alfamart. Alfamart itu dia hanya nempel di sebelahnya Indomart. Itu pemiliknya berbeda. Jadi Indomart itu sudah melakukan analisis yang sebegitu mendalam mengenai lokasi, kemudian segmentasi pasar, identifikasi pesaing dengan pasar tradisional. Kemudian Alfamart memiliki strategi out of the box, strategi yang di luar nalar kita, di luar ilmu teoritis, dengan cara mendirikan retail tepat di samping Indomart. Nah, itu yang ibu harapkan. Jadi ambillah filosofi dari pelajaran strategi pemasaran ini. Gitu. Ini hanya kewajiban moral saya aja untuk menerangkan teori-teori dan perhitungan berdasarkan buku. Di sini kalau untuk strategi itu bukunya Fred David. Saya kombinasikan dengan bukunya Porter dan Bonnke sama Julian Percy. Di sini strategi identifikasi pesaing ini lebih advance lagi. Kemarin kita belajar core, kemudian core strategi itu ya, STP, kemudian ada advance strategi yang lebih terdepan. Menurut Porter ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri yang harus dianalisis secara mendalam karena terkait dengan posisi kompetitif usaha kita. Kekuatan tersebut disebut dengan Porter's 5 force. Ada 5, yaitu ancaman pendatang baru. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau customer. Kemudian kekuatan pesaing dengan industri yang sejenis, ini competitive rivalry. Ini kekuatan pesaing industri yang sejenis. Kemudian terakhir adalah ancaman dari barang atau jasa pengganti. Kita analisis satu-satu nih. Ancaman dari pendatang baru. Nah,
di era disruptif ini kita harus memiliki kemampuan pembelajaran organisasi yang tinggi, karena kita harus mampu beradaptasi secara cepat dengan adanya perubahan. Contohnya seperti ini, dari kuliah offline ke online, kita harus adaptasi perubahan secara cepat. Nah, kemudian banyak sekali metode-metode pembelajaran offline yang ditinggalkan, dipindah ke online. Sebelumnya ketika kita offline, kita sering membuka slide player, kemudian membuka lagi PowerPoint, kemudian membuka lagi aplikasi-aplikasi lain untuk belajar, misalnya Ruang Guru. Namun ketika ada perubahan, kita lebih sering buka Zoom. Nah, Zoom ini merupakan pendatang baru, anggaplah saja begitu, pendatang baru yang dapat mengancam aplikasi-aplikasi pembelajaran lain. Kemudian ada bargaining power of supplier sama bargaining power of customer. Ini kita langsung saja menjelaskannya karena di sini terkait dengan hukum penawaran dan permintaan. Nah, kenapa kok harga barang komoditas itu ancur-ancuran? Harga beras tuh kok murah-murah. Harga baju online itu kenapa kok bisa sampai di bawah 100.000? Ada yang 75.000, ada yang 60.000, ada yang 40.000. Kenapa kok harga barang bisa murah dan harga barang bisa melonjak tinggi seperti masker, hand sanitizer pada masa-masa wabah seperti ini? Disinilah ada hukum penawaran dan permintaan. Ketika penawaran pembeli itu kuat, penawaran pembeli kuat, umumnya ketersediaan barang itu terbatas, sehingga hal ini mengakibatkan permintaan tinggi gitu. Kemudian ketika bargaining power of supplier rendah, ini di sini pemasok memiliki kekuatan tawar. Misalnya kekuatan tawar pemasok tinggi, dia dapat menentukan harga yang sesuai dengan tingkat margin yang dia harapkan. Ketika tahun demi tahun dinaikkan, ya sudah dinaikkan saja. Tiap tahun naik 10%, kemudian pembelinya fair aja, oke aja, karena si pembeli ini dia nggak ada pilihan lain untuk membeli barang di pemasok lain karena pemasoknya terbatas. Contohnya saja seperti alat-alat kesehatan yang harus diimpor. Kemudian contoh lain lagi, ada bahan-bahan kimia yang ketersediaan barangnya harus diimpor dari Jerman yang dia punya teknologi tinggi untuk mengekstrak bahan-bahan kimia. Di sini si supplier bisa menaikkan harga tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan, tapi si customer yang membeli barang dari supplier, dia akan setelah membeli barang, kemudian dia akan menjual, misalnya memproses kemudian menjual. Ketika dia akan menjual ke pembelinya, ketika akan dinaikkan, bisa saja terjadi banyak restraint, barriernya banyak sekali, kendalanya banyak sekali. Karena apa? Si pembelinya dari customer ini dia punya banyak alternatif gitu. Jadi dari bahan baku kimia dibeli oleh perusahaan manufaktur seperti Larissa misalnya, yang memformulasi krim-krim kecantikan, kemudian krim-krim kecantikan ini dijual ke wanita-wanita usia-usia produktif. Nah, disitulah ketika akan dinaikkan, si Larissanya masih berpikir, aduh nanti penjualan gue turun kalau gue naikin gitu. Karena persaingan
industri-industri kosmetik yang mampu membuat krim-krim wajah itu sangat tinggi. Kemudian kita masuk ke persaingan perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya perusahaan consumer good yang pernah Ibu terangin di segmenting targeting positioning ya. Di situ ada Unilever saingan sama P&G. Terus ada lagi yang lain nih, yang lain misalnya Wings itu juga consumer good juga. Jadi itu pesaing-pesaing di industri yang sejenis. Kemudian yang terakhir ada ancaman dari produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti. Di sini ancaman dari produk pengganti itu misalnya saja ada lemari dari kayu jati, kayu teak and oak. Nah, itu biasanya harganya mahal kan? Ada produk pengganti furniture dengan bahan baku MDF. MDF itu partikel. Nah, itu juga sebagai pengganti furniture dengan bahan baku jati. Itu bagaimana persaingannya? Apakah peminat dari furniture berbahan jati itu tetap atau berkurang? Yang pasti berkurang karena ada produk pengganti yang lebih murah. Nah, di sini sebenarnya tahapan perencanaan strategi itu ada 3: input, matching, dan decision. Nah, kita ini belajar di tahap 1 dulu, input stage atau tahap pengumpulan data. Konsep perencanaan strategi dari David. Pemakaian strategi utama dapat dilakukan melalui pemakaian beberapa matriks. Nah, ini kita masuk ke tahap pertama. Ini sebenarnya harus praktek ya di kelas. Kalau yang menerangkan gini nggak paham. Nah, jadi kita bisa memahami adanya keterbatasan. Jadi Ibu juga memaklumi ketika nggak paham untuk perhitungan matriks IV ini. Jadi ini langsung saja sudah ya. Matriksnya kurang lebih seperti ini. Kita diminta menentukan kekuatan apa saja yang kita miliki. Misalnya ketika kita memiliki usaha kuliner, kekuatan kita itu misalnya di pengolahan yang tanpa mecin gitu, misalnya penyajian yang representatif, kemudian menu-menu yang ditawarkan sehat, itu kekuatan-kekuatan. Kelemahannya, harganya misalnya mahal, kemudian produknya tidak tahan lama karena dia produk makanan, dan seterusnya. Ini dibuatlah 10-20 faktor, di sini juga 10-20. Bobotnya, ratingnya ini ditentukan oleh professional judgment. Sebenarnya ini yang menghitung ini adalah analis, manager, analis, business development manager, seperti itu. Di sini professional judgment ini jumlah bobot kekuatannya itu harus 1 atau 100%. Sama, ini jumlah bobot kelemahan dan kekuatannya itu 1. Jadi ini ditambah semuanya ya. Bobot kekuatan dan jumlah bobot kelemahan. Untuk bobotnya kalau dijumlah totalnya 1. Di sini dibagi, yang proporsinya gede yang mana bobotnya, yang proporsinya ringan yang mana. Ratingnya biasanya tulis rating 1-4. Kemudian skor ini dikalikan. Nah, sama gitu ya dengan EV. Kita melihat peluang dan ancaman, bobotnya
dan nilai atau ratingnya. Professional judgment ini adalah justifikasi dari profesional yang saya katakan tadi, itu bisa manajer, bisa pimpinan, bisa direksi. Jadi dia memberikan penilaian, penghakiman penilaian. Jadi kalau di sini mereka yang berhak menghakimi atau memberikan judgement itu siapa? Yang mereka yang sudah berkompeten di bidangnya, yang sudah berpengalaman di perusahaan tersebut atau di perusahaan yang terkait. Jadi kalau judgement dari orang yang bukan profesional itu tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Nah, tapi untuk belajar kita bolehlah mengisi, kemudian menghitung berapa skornya EV dan EV matrix. EV matrix ini nanti akan diletakkan di koordinat sumbu Y, kalau IV diletakkan di koordinat sumbu X. Ini caranya seperti itu nih, contohnya. Ini jumlahnya 1 ya. Untuk key internal factor IV itu ada strength, weakness, kemudian ini ratingnya dikalikan jumlahnya ini. Di sini 2,50 adalah koordinat X. Di sini koordinat Y 2,58. Ini jika ditotal 1 ya. Kita pertimbangkan yang berat yang mana, yang ringan yang mana untuk bobotnya. Nah, disinilah matriksnya. Y-nya EV, X-nya IV. 2,5 di tengah-tengah percis. Yang vertikal ini, kemudian EV-nya 2,58, tengah-tengah naik dikit. Nah, kok dia berada di kuadran 5. Kuadran 5 berarti deskriptifnya adalah hold and maintain. Kita harus bertahan dan memelihara atau menjaga. Nah, strategi apa ketika berada di kuadran 5? Yaitu strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar itu memprospek pasar baru. Pengembangan produk itu mengembangkan produk baru sesuai dengan permintaan konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau di kuadran 5 hold and maintain tidak boleh pengembangan pasar dulu, karena pengembangan pasar itu bagi yang ada di kuadran grow and build, tumbuh dan membangun. Itu biasanya pada di perusahaan yang sudah settle, dia baru boleh mengembangkan pasar. Nah, kalau di kuadran hold and maintain ini hanya boleh di penetrasi pasar, jadi membuka new open outlet, memprospek customer baru dan mengembangkan produk. Seperti itu. Ketika di kuadran melepas atau divestasi, ini yang dilakukan adalah dilikuidasi, dilepaskan aja. Nah, di sini selanjutnya adalah competitive profile matrix. Ini hanya digunakan untuk menentukan ranking dari industri-industri yang sejenis dan menentukan bagaimana posisi, di manakah posisi strategis perusahaan. Jadi di sini kelihatan juga ada pesaing 1, pesaing 2 seperti tadi saya sampaikan. Misalnya di sini ada perusahaan Unilever, P&G sama Wings. Nah, di sini posisi Unilever itu ranking berapa, Wings ranking berapa, P&G ranking berapa. Caranya sama seperti tadi. Hanya saja ini untuk menunjukkan ranking, tidak diplotkan ke dalam matriks yang berisi kuadran-kuadran divest, maintain atau grow. Nah, di sini diambil saja critical success factor. Critical success factor ini berbeda-beda tiap perusahaan. Di sini ada iklan, product quality, management, financial position, customer loyalty,
profitability, global expansion, sama market share. Di sini key success factor perusahaan-perusahaan pada umumnya. Di sini. Hampir sama dengan EVIV. Tapi di sini kita hanya melihat rankingnya saja. Dari skornya, advertising ini 0,2, company 2 nilai 0,8, sama company 3 0,6. Jadi ini dinilai per bagiannya, berarti yang ranking 1 company 2, yang ranking 2 company 3, yang ranking 3 company 1. Dilihat dari sisi iklannya. Nah, coba kita lihat artinya seperti apa sih kita mengartikannya. Yang pertama, company 1 mendapat ranking tinggi dalam persaingan, dalam ekspansi perusahaan, namun lemah dalam segi iklan. Ya, tadi iklan karena dia ada di peringkat ketiga. Kemudian company 2 mendapatkan ranking yang sedang dan kuat dalam segi iklan. Dia lebih terkenal, lebih banyak dikenal. Pasar paling tinggi di antara kompetitor namun lemah dalam ekspansi. Ya, company 3 mendapatkan ranking terendah dari kompetitor dari sisi loyalitas pelanggan, namun memiliki sedikit kekuatan dari segi terkenalnya dari masyarakat luas dan kekuatan modal. Analisanya kurang lebih seperti ini. Kalau di e-commerce itu beda lagi. Kalau di e-commerce key success faktornya dari tingkat kunjungannya, tingkat pembayarannya, kemudian tingkat transaksinya, jumlah karyawannya, banyak sekali. Jadi critical success factor tergantung dari tipe-tipe perusahaannya di sektor mana. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.